Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan mengenai contoh praktik di mana ketika kita akan membuat laporan keuangan, ya, laporan keuangan di mana kita mulai dari diketahuinya adanya neraca saldo, kemudian ada informasi data penyesuaian, kemudian kita akan membuat neraca lajur dengan adanya data penyesuaian tadi, kemudian kita membuat laporan keuangan, dan kita akan membuat jurnal penutup. Baik, di sini Ibu akan share screen untuk kita praktikkan. Nah, di sini soal ini adalah berbeda dari soal yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita sudah membahas membuat laporan keuangan, tidak ada informasi data penyesuaian. Jadi saat membuat worksheet itu kita kosong ya untuk ayat jurnal penyesuaiannya karena memang tidak ada. Nah, untuk kondisi ini adalah adanya diketahui data penyesuaian, sehingga ketika kita akan membuat neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja, maka kita harus ada mengisi tentang ayat jurnal penyesuaiannya, kemudian kita mengisi di neraca saldo disesuaikannya, baru kita bisa membuat laporan keuangan, tentunya dari dasar NSD tadi ya, setelah adanya penyesuaian. Baik. Kita tidak dari awal ya, tetapi kita dari neraca saldo. Ya, neraca saldo ini diketahui per 31 Januari 2019. Anda bisa lihat di layar ya, di sini debit kreditnya adalah 10825 ya. Ya, di sini sudah diketahui untuk kode perkiraan, nama perkiraan yang sudah ada, dan nomor debit kreditnya. Ini 1025. Ini di soal diasumsikan neraca saldonya adalah sekian. Nah, kemudian ada informasi tambahan ya terkait dengan soal yang ini ya, bahwa dari soal neraca saldo yang sudah diketahui ternyata ada informasi tambahan di mana ada data penyesuaian akhir periode 31 Maret 2019 ya. Berarti kita akan membuat laporan keuangan Maret 2019 ya. Nah, sebelumnya berbicara neraca saldo, kita sudah bahas di modul sebelumnya atau di video sebelumnya bahwa tentang bagaimana pembuatannya kita sudah tahu, ya kan? Jadi dari posisi ke sini kita sudah tahu caranya. Nah, kita contohnya dari neraca saldo. Nah, kemudian nilai yang tercantum dalam neraca saldo itu merupakan saldo akhir masing-masing perkiraan yang menjadi sumber untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di sini untuk memberikan ilustrasi penyelesaian siklus akuntansi perusahaan jasa terkait adanya data penyesuaian, kita akan simak secara bertahap. Nah, ini diketahui sisa perlengkapan masih ada 425. Nah, di sini diketahui perlengkapan saldo debit adalah 625. Sedangkan saldonya adalah sisanya adalah 425. Berarti di sini sudah ada pemakaian ya. Di sini ya ada pemakaian sebesar berapa? Kalau 625, saldonya 425. Berarti yang dipakai adalah 200.000. Kita akan buat ayat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, berarti per 31 Maret 2019 ya. Ini 1 Maret ya, 2019 ya. Nah, beban perlengkapan ya. Jadi yang digunakan dari perlengkapan 625, sisanya 425, berarti yang dipakai atau yang digunakan perlengkapannya adalah 200. Nah, 200 ini akan menjadi beban. Nah, beban bertambah di sebelah debit. Anda sudah tahu ya, berarti beban perlengkapan di debit 200.000. Mengkredit apa? Perlengkapan.
Ya, perlengkapan 200.000 ya, dari 625 dikurangi 200 berarti menjadi 425 sisanya ya. Ini adalah untuk pemakaian peralatan. Paham ya? Nah, sekarang ditetapkan penyusutan peralatan 150.000. Jadi ini sudah ditetapkan sehingga atas data penyesuaian yang kedua maka dibuat jurnal penyesuaian di sini menjadi beban ya, beban penyusutan peralatan. Nah, ini kode ini sudah diketahui ya. Ini di sini 516. Ya, kemudian beban bertambah di sebelah debit. Nanti berarti di neraca lanjut akan ada tambahan beban penyusutan peralatan. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini sudah diketahui di sini 122 kreditnya adalah 150.000. Oke. Data penyesuaian yang ketiga, pekerjaan reparasi telah selesai dikerjakan tetapi pembayaran belum diterima yaitu sebesar 400.000. Ini berarti pendapatan akrual. Ya. Jadi pendapatan belum tercatat. Jadi ini pendapatan akrual. Nah, di sini karena ya, di sini ya, pendapatan akrual. Nah, artinya kan di sini uangnya belum diterima. Jadi kalau uang belum diterima tetapi sudah ada pendapatan, nah berarti di sini akan ada muncul piutang. Ya, piutang usaha, piutang bertambah di sebelah debit atas pendapatan akrual sebesar 400.000. Ini kan belum tercatat ya, diketahui ya. Nah, berarti piutang usaha 400.000 di sebelah debit. Ya, ini kodenya sudah ada ya. Anda lihat di neraca saldo untuk kode piutang usaha adalah 2 ya. Nah, kemudian yang kreditnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu ketika bertambah di kredit DKKKD, harta utang modal pendapatan kredit sebesar 400.000. Ini untuk mencatat pendapatan jasa akrual. Kemudian beban sewa 150.000 adalah sewa untuk selama 2 bulan. Nah, ini berarti masuk ke kesalahan mencatat ya, artinya di 2 bulan ini belum tercatat beban sewanya sebesar 75.000. Nah, berarti di sini beban sewanya kan tadinya tercatat 150.000 di saldo awal tuh. Nih ya, nah ternyata salah catat. Maka bebannya akan berkurang sebesar 75.000. Nah, debitnya adalah sewa dibayar di muka. Ini ya, 114. Nah, ini kan sudah diketahui ya, 114. Nah, Anda bisa lihat. Nah, ini ya, sudah diketahui sewa dibayar di muka. Sebesar 75.000, kreditnya adalah beban sewa 75.000. Ini adalah kesalahan mencatat. Nah, satu lagi ada data penyesuaian yang sudah diketahui adalah gaji yang belum dibayar. Nah, kalau gaji yang belum dibayar berarti ini beban akrual ya. Kalau muncul beban yang gaji yang belum dibayar, berarti kita punya utang yang belum kita kita bayarkan ya, berarti utang beban ya atau utang gaji. Nah, ini nanti akan muncul utang gaji di kredit. Kenapa dikreditkan harta utang ya, posisi ketika bertambah kan utang di kredit. Nah, berarti di kredit sebesar 50.000. Nah, bebannya berarti bertambah ya kan, beban gaji akrual. Berarti sebesar 50.000. Ini 511, ini 212. Nah, dari ayat jurnal penyesuaian ini, seperti di video sebelumnya, kita tinggal buat ikhtisar ayat jurnal penyesuaian. Nanti untuk mengecek ya, ini debit kreditnya sudah sama atau belum. Nah, kita tinggal kumpulkan saja di sini ya. Nah, ini beban perlengkapan, kita pindahkan ke sini ya, tadi sama ya seperti di video yang sebelumnya. Nah, ini kita tinggal pindahkan aja 200 ke sini ya. Kemudian beban ini 150. Nah, ini sudah sama ya debit kreditnya. Berarti
Total data penyesuaian atau ikhtisar jurnal penyesuaiannya ada ayat jurnal penyesuaiannya adalah debit 875, kemudian kreditnya adalah 875. Nah, baru setelah itu kita akan membuat neraca lajur. Ya, neraca lajur. Nah, neraca lajur ini tentunya kalau berbicara neraca lajur, kita tahu adalah kertas kerja ya, berkolom di mana berguna di dalam membantu penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau ada data penyesuaian seperti ini dan kita sudah buat ayat jurnal penyesuaian dan kita sudah buat ikhtisar jurnal penyesuaian yang kita gunakan untuk membuat laporan keuangan berupa rugi laba, perubahan ekuitas, neraca itu bukan dari neraca saldo ini lagi ya, tetapi dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, tentunya neraca saldo setelah disesuaikan ini, kita ada penyesuaian di sini. Jurnal penyesuaian yang tadi kita sudah buat, kita nanti akan input ke sini. Gitu ya. Untuk apa sih kita membuat neraca lajur? Gitu ya. Tentunya supaya untuk meminimalisir ya kesalahan. Tidak dimasukinya salah satu ayat jurnal penyesuaian. Itu tidak terjadi gitu ya. Juga menghindari kesalahan perhitungan dan penyusunan laporan keuangan supaya lebih akurat gitu ya. Nah, kalau pada perusahaan kecil, nah mungkin tidak perlu atau tidak memerlukan banyak perkiraan dan penyesuaian. Nah, neraca lajur juga mungkin tidak diperlukan ya. Nah, tetapi ketika perusahaannya skalanya sudah menengah dan atas, ini perlu adanya neraca lajur. Tetapi di dalam sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi, neraca lajur tidak menjadi suatu hal yang diperlukan, ya karena biasanya program software itu dapat memposting ya secara otomatis ayat-ayat jurnal penyesuaian perkiraan yang sesuai dan menyusun laporan keuangan. Jadi dia udah otomatis, sudah terkomputerisasi ya. Sama halnya dengan neraca saldo. Dalam pembuatan neraca lajur juga dimulai dengan nama perusahaan, jenis, dan seterusnya. Nanti kita akan buat. Nah, baik. Di video yang sebelumnya, mungkin Anda sudah mempraktekkan cara membuat neraca lajur atau worksheet di mana tidak adanya jurnal penyesuaian, karena memang tidak ada data yang perlu disesuaikan. Jadi langsung dalam posisi ini ya, membuat laporan keuangan tentunya dari dasar ini. Nah, karena di sini ada jurnal penyesuaian, maka kita pindahkan ya ikhtisar ayat jurnal penyesuaian tadi ke dalam neraca lajur. Contoh, ini kita ada beban perlengkapan 200.000 di sebelah debit. Nah, berarti di sini ini ada beban perlengkapan ya. Ini beban perlengkapan sebesar 200.000. Kemudian kita ada berurutan saja ya. Nah, kemudian kita ada perlengkapan di sebelah kredit ya, perlengkapan di sebelah kredit. Perlengkapan ya. Ini adalah 200.000 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Nah, ini di sebelah debit. Kita tinggal pindahkan saja di sini. Nah, kemudian adalah di sini akumulasi penyusutan peralatan. Ya, akumulasi penyusutan peralatan ya di sebelah kredit akumulasi ya. Nih, sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah piutang usaha di debit ya. Piutang usaha di debit kita tinggal pindahkan saja. Jadi di jurnal penyesuaian itu kita tinggal mengambil data dari ikhtisar jurnal penyesuaian. Nah, kemudian pada pendapatan jasa ya, pendapatan jasanya bertambah tadi ya atas pendapatan akrual di sebelah kredit. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah sewa ya. Sewa dibayar di muka. Nah, berarti di sini ya, sewa dibayar di muka di sebelah debit. Nah, di sini sebesar berapa?
ya. Nah, kemudian beban sewa sebesar 75. Nah, ini ya. Ini sebentar ini ya. Kemudian beban gaji. Ya, karena tadi ada beban akrual ya. Beban yang belum tercatat sehingga muncul utang gaji juga. Di sini berarti beban gajinya bertambah sebesar 50.000 ya kan. Kemudian utang gaji bertambah di sebelah kredit. Nah, di sini ini ya sebesar 50.000. Nah, jadi di jurnal penyesuaian di worksheet ini kita tinggal memasukkan saja. Nah, sekarang kita tinggal cek untuk debit kreditnya apakah sudah sama atau belum. Tunggu sebentar. Ini harusnya sama dengan ikhtisar tadi ya. Nah, karena kita tinggal pindahkan saja. Nah, ini 875. Oke, sama ya. Kita cek dengan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar ayat jurnal penyesuaian maksudnya. Ya, ini ya. Oke, jadi kita sudah sama ya untuk jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita tinggal membuat neraca saldo disesuaikan. Nah, ini hati-hati karena nanti NSD ini yang menjadi dasar kita dalam penyusunan laporan keuangan. Artinya ngambil datanya dari NSD bukan dari neraca saldo awal. Nah, di sini ini perlu diperhatikan, ini kas tidak ada perubahan ya. Nah, ketika tidak ada perubahan bertambah atau berkurang ya, artinya ini datanya akan sama. Jadi tetap sama ini ya. Ini akan sama. Nah, ini ya. Kemudian piutang usaha ya. Piutang usaha. Ini tadi Ibu ada yang salah nggak? Yang ini nih, ini bukan utang usaha tapi ini di piutang usaha ya. Nah, ini nih salah input tadi. Nah, ini juga harus hati-hati nih kalau sampai salah input nanti akan ngaruh di neraca kan. Nah, ini. Ya, nah ini piutang usaha. Nah, piutang usaha ini di sini ada penambahan yang tadinya 850 bertambah 400. Nah, kalau ada kondisi ini berarti ini akan bertambah nih, ini ditambah 400. Itu ya. Seperti itu. Nah, jadi piutang usahanya menjadi 1.250.000. Nah, kemudian di sini nih perlengkapan ya. Perlengkapannya dari 625 dikredit 200 ya. Berarti di sini ada pemakaian tadi ya. 200 berarti 625 dikurangi 200 ya, menjadi 425. Ya kan? Nah, sekarang peralatan tetap ya. Peralatan di sini. Peralatan 7 juta. Kemudian utang usaha dengan modal juga tetap di sebelah kredit. Ya kan? Nih, utang usaha tetap. Nah, ini juga sama ya karena tidak ada yang disesuaikan. Kemudian PREV ya, PREV juga tetap tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Artinya tidak ada data penyesuaian. Nah, ini. Jadi kalau tidak ada yang disesuaikan, kita tinggal masukin saja ke NSD dari posisi yang di saldo normal. Seperti ini, kalau saldo normal, saldo awalnya 200.000 ya, berarti di NSD-nya tetap 200.000, tidak ada perubahan posisi ya, karena tidak ada penambahan atau tidak ada pengurangan. Kemudian di pendapatan jasa, ternyata ada penambahan. Nah ini nih, pendapatan jasa yang tadinya 15 menjadi berapa setelah ditambah 400. Nah, ini kan saldo normalnya ketika bertambah pendapatan di kredit, ya kan? Berarti di sebelah sini. Gitu ya. Ini ditambah 400. Nah, berarti 1.900.000. Nah, kemudian beban gaji. Nah, beban gaji ini ternyata ada penambahan. Nah, berarti posisinya adalah di debit. Saldo normalnya ya, beban bertambah. Nah, berarti ini jadi 550. Nah, kemudian beban sewa. Nah, beban sewa ini ternyata ada karena tadi ada salah catat ya, berarti ada pengurangan ya. 150 dikurangi 75 sehingga beban sewanya itu adalah 75.000. Nah, kalau beban iklan dan listrik kan ini tidak ada data penyesuaian, maka kita
kita gunakan saldo awal. Ya, tidak ada yang perlu disesuaikan. Nah, kemudian di sini beban perlengkapan. Ini kan ada tambahan ya. Nah, berarti di sini adalah 200.000 ya. Di sebelah debit. Kemudian ada beban penyusutan peralatan. Ini didapat dari data penyesuaian tadi ya. Kemudian ada apa lagi ini? 250 sudah, berarti tinggal akumulasi penyusutan peralatan ya. Nah, ini adalah di sebelah mana? Ya, akumulasi di sebelah kredit ya. Kemudian ada sewa dibayar di muka ya kan? Sebesar 75 di sebelah debit. Kemudian utang gaji ya di sebelah kredit. Nah, kita tinggal totalkan saja nih, harusnya sama. Kalau tidak sama atau belum sama berarti ada salah catat tadi. Nah, ini dia. Nah, ini sudah sama ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, ini artinya neraca saldo disesuaikan. Nah, ini berarti nanti yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Ini datanya ya. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Nah, kemudian kita tinggal menyusun laporan keuangannya di worksheet-nya ya. Nah, Anda tahu bahwa untuk laporan laba rugi itu yang diambil adalah pendapatan dan beban. Ya, jadi di 4 dan 5. Nah, kita tinggal pindahkan saja nih di saldonya masing-masing. Ini kan 1.900.000 ya. Jadi ini bebannya semua ada nih. Nah, ini ya. Kita tinggal pindahkan. Nah, berarti di sini adalah ini 550 gitu ya. Kemudian ini 75 ya, ini 50, ini 40 ya kan. Kemudian ada tambahan beban perlengkapan ya kan. Kemudian ada beban penyusutan peralatan ya. Udah ya, berarti segitu aja berarti ya. Kita tinggal totalkan di sini ya. Di sini totalnya. Nah, di sini ini totalnya berarti 1065. Kemudian total kreditnya adalah di sini adalah 1.900.000 ya. Nah ini berarti akan ada laba bersih ya, karena pendapatan lebih besar dari ini. Kita langsung saja itu. Nah, kalau laba bersih berarti di sebelah debit ya. Ini dikurangi dengan 1065, berarti 835. Nah, ini baru akan sama. Nah, iya. Nah, oke, berarti ini perusahaan untung ya. Untung 835. Tuh ya, bisa dipahami ya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita ke neraca. Nah, neraca di sini kita tahu yang masuk ke sini adalah kode 1 ya. Kode 1, kode 2, kode 3. Nah, ini masuk ke sini. Kita tinggal pindahkan saja sesuai dengan saldonya. Misalkan ini saldonya kan di debit ya, kita tinggal copy saja ke sini ya. Kemudian ini gitu ya. Nah, ini saldonya adalah di kredit ya. Kita tinggal pindahkan saja ya. Nah, ini ya. Ini pindahkan ke sini. Ini pindahkan ke sini. Kemudian yang ini kita pindahkan ke sini ya, 200.000 kan. Nah, udah ya ini. Kemudian tinggal yang ada lagi nggak nih utang gaji berarti ya. 200.000 ini sudah tadi. Nah, berarti tinggal ini nih beban penyusutan peralatan. Nah, ini nih.
Tidak, ini sudah ya. Oke. Nah, di sini berarti adalah sudah ini ya, utang gaji nih ya, utang gaji. Nah, ini utang gaji ya. Utang gajinya adalah sebesar berapa nih? 50.000 ya. Ini utang gajinya ya. Nah, ini akumulasi penyusutan peralatan juga harus dimasukin nih ya, karena nanti kan ngurangi akumulasi penyusutan peralatan ya. Ini nih, sewa dibayar di muka ya, ini masuk ya, sewa dibayar di muka. Kita cek. Oke, di sini adalah sewa dibayar di muka. Berapa sewa dibayar di muka ya? Bentar ya, kita lihat. Sewa dibayar di mukanya adalah 75 ya. Bentar kita lihat posisinya. Oh, di sini ya. Berarti di sebelah mana? Di sebelah debit. Ya. Nah, kemudian ini akumulasi ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Di sebelah mana? Kredit. Di sebelah kredit. Oke. Kita tinggal totalkan saja ya. Oke, kita tinggal totalkan saja. Untuk debit kreditnya apakah sudah sama? Nah, ini salah ya, ini harusnya di sini. Kita totalkan dulu ya. Nah, 10, 3, 60 ya. Nah, ini adalah nilainya adalah 9525. Nah, ini tadi kan ada laba bersih ya. Ini. Nah, kita tinggal tambahkan. Nah, ya ini untuk neracanya. Oke, sudah sama ya. Ini. Oke, selesai. Kita membuat worksheet. Berarti ini perusahaan untuk usaha bengkel ini adalah untungnya adalah 835 ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini untuk membuat neraca lajur ya. Nah, oke. Sekarang kita tinggal membuat laporan rugi laba. Nah, untuk rugi laba ini kita tinggal menyusun saja ya, karena sebetulnya datanya sudah ada di dalam neraca lajur tadi. Oke, kita buat Rian Bengkel Service. Oke, service. Nah, di sini adalah laporan laba rugi. Nah, di sini adalah untuk periode yang berakhir 31 Maret 2019. Oke ya. Ini kita lanjut saja dalam rupiah. Sekarang penjualan jasa, kemudian beban operasi. Di sini adalah ada beban gaji. Ya, ini kita boleh langsung tinggal copy saja ya dari neraca lajur tadi ya. Ada beban iklan, beban listrik gitu ya. Nah, ini kan beban iklan, beban listrik terus ditambah dengan beban perlengkapan ya dan beban penyusutan. Nah, ini. Udah, kemudian
Nah, ini di sini penjualannya adalah tinggal pindahkan saja ya dari neraca lajur ya. Anda juga sudah belajar di video yang sebelumnya ya. Ini untuk lebih memahami kembali. Nah, ini kita tinggal copy saja ya untuk beban gaji, sewa, iklan, dan listrik. Nah, ini sudah, kemudian ini nggak bisa ya, harus paste. Oke, kemudian tinggal beban perlengkapan dan penyusutan perlengkapan ya. Berarti di sini 200.000 dan 150 ya. Oke, nah ini kita sudah selesai. Berarti kita tinggal total beban operasi. Beban operasi ini adalah totalnya, kita tinggal tambahkan saja di sini ya. Oke, kemudian baru laba bersih gitu ya. Laba bersihnya adalah ini pendapatan dikurangi dengan beban ya kan, sama ya, 835. Mudah sekali ya. Nah, oke. Sekarang kita tinggal rapikan saja. Nah, ini untuk laba ruginya sudah selesai. Perusahaan dalam kondisi laba atau profit gitu ya. Nah, ini kita sudah membuat laporan laba rugi. Nah, ini sudah selesai, kita sudah rapikan, dan labanya juga sudah sama ya dengan neraca lajur ya. Nah, ini kita sudah sama. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat laporan perubahan ekuitas ya. Ini Ibu rapikan dulu ya, bersih. Nah, oke, ini kita tinggal rapikan supaya bagus. Oke, sekarang kita tinggal membuat laporan ekuitas. Nah, sekarang Rian Bengkel Servis. Nah, di sini ada laporan ekuitas pemilik. Nah, ini untuk periode yang berakhir 31 Maret 2019, ini dalam rupiah. Oke ya. Nah, di sini adalah modal Tuan Rian 1 Maret ya. 2019. Nah, ini ada penambahan enggak? Penambahan. Kemudian di sini ada investasi ya. Kemudian laba bersih Maret ya 2019. Nah, ini modalnya adalah 7.100.000 ya. Nah, 7 juta. Oke. Kita buat dulu. Kita taruh di sini saja. Oke, untuk investasi kita tidak ada ya, tetapi ada laba bersih tadi sebesar 835 ya. Nih, kemudian kita tinggal totalnya ya, berarti di sini kan 835 karena tidak ada investasi. Nah, ada pengurangan nggak di sini? Ada ya, kan tadi ada prev ya, pengurangan. Pengurangan ini dari prev ya, prev Tuan Rian tadi ya, 200.000 prev Tuan Rian. Kita lihat dari neraca ini saja ya, neraca lajur ya. Kan ada tadi
sebesar 200.000 ya ini. Nah, ini kita tambahkan ya supaya nanti hasilnya minus ya 200.000 ya. Nah, berarti di sini kita kenaikan ekuitas pemilik. Berapa? Ini ya penambahannya kita kurangi ya. Nah, ini jadi 635. Nah, berarti berapa modal Rian? Modal Tuan Rian per 31 Maret 2019 ya, berarti sekarang tinggal ini ya ditambah dengan ini ya. Nah, tambah ini ya. Ini ditambah dengan 635 ya. Jadi 7735. Nah, ini adalah modal realnya menjadi 7735 ya, setelah tadi adanya penambahan laba 835. Jadi tidak ini ditambah ini ya, karena ada pref 200.000 ini gitu ya. Nah, ini adalah untuk laporan perubahan ekuitas ya. Udah ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal membuat neraca. Ya, neracanya bagaimana? Nah, oke. Ini untuk neracanya. Nah, di sini tentunya kita tinggal neraca. Rian, bengkel, servis, ya, neraca. Di sini untuk periode ya, yang berakhir 31 Maret 2019. Nah, berarti di sini ada aktiva, ya, kemudian ada aktiva lancar. Di sini aktiva lancarnya tadi berupa kas, ya. Kita boleh ngopi juga dari sini ya, dari neraca lajur ya. Nah, di sini apa saja ya? Ada kas, ya, kas, piutang usaha, perlengkapan. Nah, ini pindahkan ke sini ya. Kemudian tambahannya adalah sewa dibayar di muka. Sebentar ya. Tambahannya adalah sewa dibayar di muka. Ini ya. Nih, sewa dibayar di muka. Nah, ini sewa dibayar di muka. Nah, kemudian Anda lihat di sini ya, kita tinggal pindahkan saja ya. Untuk akasnya boleh ya, ini langsung di copy saja. Kas, piutang, ini perlengkapan dan peralatan kita pindahkan di neraca. Nah, kita pindahkan dengan copy paste. Oke. Untuk sewa dibayar di mukanya berapa di sini? Kita lihat. Sewa dibayar di mukanya adalah 75.000 ya. Oke, berarti kita tinggal totalkan untuk aktiva lancar itu ada berapa? Nah, ada 3.160.000 ya. Nah, ini nih. Kas, piutang usaha, perlengkapan, ya. Kita cek di sini ya. Nah, di sini kan ada peralatan nih, ya. Di sini kita ada peralatan nih. Nah, ini ada yang hilang tuh kalau yang di buku referensi ya. Nah, berarti di sini 10.160 ya. Oke, kalau yang di buku referensi itu peralatannya nanti ini disusutkan ya, kita pindahkan saja ya di paling bawah ya, supaya Anda tidak bingung ya. Nah, ini berarti untuk aktiva lancarnya kita pisah ya.
Ini berarti totalnya 3.160.000. Nah, baru di sini aktiva tetap ya. Di sini ada peralatan ya. Peralatan tadi adalah 7 juta kan. Anda bisa lihat di sini 7 juta, kemudian ada penyusutannya, akumulasi, penyusutan, peralatan ya. Ini berarti posisinya mengurangi ya. Nah, 50. Sehingga di sini totalnya adalah berarti 6850, sehingga jumlah aktivanya adalah ini gitu ya, ditambah dengan ini ya, berarti 10.070 ya, ini ya untuk aktivanya. Oke, sekarang tinggal ini kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dan ekuitas. Nah, sekarang kita ke kewajiban terlebih dahulu. Nah, di sini ada kewajiban lancar ya. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar ini ada utang usaha tadi ya, dan utang gaji. Gitu ya. Kemudian di sini ada ekuitas pemilik. Kemudian di sini ada modal. Modal Tuan Rian dan ini ya. Modal Tuan Rian ya. Nah, berarti di sini utang usahanya berapa? Kita lihat utang usahanya di neraca lajur. Utang usaha. Nah, utang gajinya adalah 50.000 ya. Berarti kita tinggal totalkan saja. Total kewajiban lancarnya berarti 2275. Gitu ya. Nih. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk ekuitas pemilik. Ya, ekuitas pemilik kita tinggal ambil saja dari sini ya. 7735 ya. Nah, sehingga jumlah pasifa gitu ya. Jumlah pasifa adalah 2275 ditambahkan dengan modal. Nah, sama ya. Jumlah aktiva pasifanya sudah sama. Berarti sudah betul ya, seperti itu. Selesai. Kita telah membuat neraca ya untuk usaha jasa dari bengkel servis ini. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi mudah ya ketika kita membuat akuntansi ya, khususnya laporan keuangan di perusahaan jasa. Baik. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini sebelum kita praktik, nah, untuk apa gitu ya? Kita tahu bahwa setelah ayat jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, maka data buku besar akan sesuai datanya ya dengan laporan keuangan. Kemudian saldo perkiraan di dalam neraca akan dibawa terus ya dari tahun ke tahun ya, karena itu perkiraan ini disebut dengan rekening permanen ya atau real account. Nah, sedangkan saldo yang ada pada perkiraan laba, rugi, dan penarikan pemilik hanya melaporkan jumlah untuk satu periode saja dan disebut dengan rekening sementara, makanya ya, atau nominal account. Oke, di sini jumlah-jumlah yang dilaporkan untuk satu periode saja, maka pada awal periode nominal account tersebut harus bersaldo normal. Nah, di sini dalam sistem akuntansi yang terkomputerisasi, proses penutupan ini berlangsung secara otomatis ya, sehingga tidak perlu memerlukan perkiraan ikhtisar laba rugi. Dalam proses manual, perkiraan ini sangat dibutuhkan dalam membantu mendeteksi dan mengoreksi terjadinya kesalahan. Nah, di sini ada 4
jurnal penutup ya. Nah ini kalau sistemnya sudah terkomputerisasi ini tidak perlu ya. Ini misalkan adalah untuk proses yang manual ya. Nah kita tahu ada 4 ayat jurnal penutup yang diperlukan. Yang pertama, penutupan perkiraan pendapatan. Yang kedua, penutupan perkiraan beban. Yang ketiga, penutupan perkiraan ikhtisar laba rugi. Dan yang selanjutnya adalah penutupan perkiraan PREV. Ya. Nah, di sini kita ke yang pertama ya, penutupan perkiraan pendapatan. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa perkiraan aktiva gitu ya, bersaldo debit ya. Kemudian perkiraan kewajiban bersaldo kredit ya. Kemudian perkiraan modal bersaldo kredit gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perkiraan PREV ya, perkiraan PREV. Oke. Oke, untuk jurnal penutup kita akan lanjutkan tadi perkiraan modal bersaldo di kredit, kemudian perkiraan ya, perkiraan PREV ya, PREV bersaldo normal 0 ya. Kemudian perkiraan pendapatan bersaldo 0 ya. Kemudian perkiraan beban bersaldo 0. Oke. Nah, dengan menggunakan data bengkel Rian tadi, kita akan membuat ayat jurnal penutup ya, tapi di video part yang selanjutnya ya. Jadi untuk video ini Ibu cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjutkan di video selanjutnya khusus untuk jurnal penutup lanjutan dari soal ini, tentunya masih di soal yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.